Selamat sore yang terhormat Ibu Dr. Diana Erwin Apitupulu selaku dosen kami di Fakultas Magister Hukum jurusan Hukum Bisnis, di mana beliau mengajar hukum perbankan. Yang saya hormati rekan-rekan Sivitas Akademika Magister Hukum UKI kelas J, kelas PLAUD, dan yang saya hormati juga para rekan-rekan mahasiswa hukum magister di seluruh fakultas yang kebetulan melihat vlog saya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga vlog ini dapat memberi masukan kepada rekan-rekan semua. Sore hari ini perkenalkanlah saya untuk melakukan suatu pemaparan tentang pegadaian. Namun sebelumnya saya akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah topik tentang pegadaian. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Edison, nomor induk mahasiswa 21021910. Sore hari ini saya akan memberikan pemaparan tentang pegadaian. Pegadaian berasal dari kata gadai, adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang, atau seorang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Hal ini tercantum sesuai dalam Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150. Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan non-bank, berupaya pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990. Pengertian dari pegadaian adalah suatu badan usaha milik negara di mana meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamnya. Barang tersebut bisa berupa perhiasan, barang-barang elektronik rumah tangga, BPK surat-surat berharga seperti BPKB mobil, sertifikat rumah, dan lain-lain. Perusahaan umum pegadaian adalah satu kegiatan penjamin barang berharga kepada pihak tertentu untuk mendapatkan sejumlah uang tertentu. Barang yang dapat dijaminkan yang akan ditebus dengan kesepakatan antara nasabah dan lembaga gadai. Jenis-jenis pegadaian ada beberapa, diantaranya adalah pegadaian konvensional, yaitu pegadaian suatu lembaga pemerintah yang mana badan ini memberikan uang pinjaman kepada nasabah yang berdasarkan atas hukum gadai. Pegadaian konvensional ini sendiri keberadaannya telah tersebar ke seluruh pedesaan, dan jenis pegadaian ini memakai sistem pencatatan yang manual, sistem bunga serta tarif dasar simpanan yang cukup besar. Jenis pegadaian lain adalah pegadaian syariah. Pegadaian syariah ialah jenis lembaga keuangan atau divisi dari bentuk pegadaian yang mana memberikan uang pinjaman yang sesuai dengan prinsip-prinsip dari syariat Islam. Banyak sekali keuntungan yang didapatkan dari pegadaian syariah ini. Di antaranya ialah memakai sistem bagi hasil yang mana sesuai dengan syariat dan prinsip-prinsip
ajaran Islam. Tarif jasa simpan uang yang tidak terduga terlalu berat serta biaya administrasi yang sangat kecil. Akan tetapi, pegadaian syariah juga masih memakai sistem manual. Dasar hukum berdirinya suatu perusahaan pegadaian ada beberapa dasar hukum. Di antaranya adalah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1069 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999, Lembaran Negara tahun 1969, Nomor 16 tambahan Lembaran Negara Nomor 2890 tentang bentuk-bentuk usaha negara menjadi undang-undang. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1961 tentang pendirian perusahaan negara. Yang keempat adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 tentang perusahaan umum atau perusahaan pegadaian. Yang kelima adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum atau Perum Pegadaian menjadi perusahaan perseroan. Yang keenam adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata pasal 1150 sebagai landasan hukum perusahaan perseroan pegadaian. Misi dari pegadaian ini adalah the most valuable financial company, di mana ingin menjadi besar suatu badan usaha keuangan sebagai agen inklusi keuangan yang menjadi pilihan utama masyarakat. Misi dari pegadaian memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proporsi nilai nasabah dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, memberikan servis excellent dengan fokus nasabah. Sejarah berkembang atau terbentuknya pegadaian sudah dimulai sejak zaman Belanda, di mana pada tahun 1746 pegadaian sudah muncul saat VOC mendirikan Bank Van Liening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Pada tahun 1811 lembaga Bank Van Liening ini bubar dan dibentuklah mendirikan usaha pergadaian. Tahun 1901 didirikan juga pegadaian pertama di daerah Sukabumi. 1905 pegadaian yang sudah terbentuk itu dirubah menjadi jawatan. 1961 pegadaian yang berupa jawatan dirubah menjadi perusahaan negara. Tahun 1969 badan-badan hukum pegadaian dari PN, dari perusahaan negara dirubah menjadi Perjan. Pada tahun 1990 badan hukum pegadaian ini berubah dari Perjan menjadi Perum, perusahaan umum. Pada tahun 2012 badan hukum pegadaian ini berubah dari Perum menjadi Persero. Pegadaian berusaha melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan budaya, di mana mereka punya moto akhlak: A. Untuk amanah, K. Kompeten, H. Harmonis, L. Loyal, A. Adaptif, dan K. Kolaboratif. Produk-produk pegadaian dan jenis produk yang digadaikan pada produk utama. Ada produk KCA, ada produk Grasida,
ada produk kreasi, ada produk emas mulia, ada produk tabungan emas, ada produk konsinyasi emas, produk syariah, ada produk rahan, ada produk amanah, ada produk arum, dan ada produk arum haji. Kita bahas produk syariah untuk pegadaian ini, di mana pada produk syariah nomor 1 adalah RHE, rahan, pengajuan pinjaman mulai dari 50.000 sampai 1 miliar atau lebih. Jangka waktu pinjamannya 4 bulan, bisa diperpanjang. Jaminan yang bisa diterima antara lain emas perhiasan, emas batangan, berlian, kendaraan bermotor, barang elektronik lain, di mana pelunasannya sangat fleksibel dengan perhitungan biaya terkait jaminan selama masa pinjaman. Yang kedua adalah amanah, pinjaman untuk pengusaha kecil, karyawan internal dan eksternal serta profesional. Pinjaman ini ditujukan untuk pembelian kendaraan bermotor. Uang muka terjangkau, waktu pembiayaan 12 sampai 60 bulan. Yang ketiga adalah arum, untuk pengembangan usaha mikro kecil menengah atau yang saat ini kita kenal dengan UMKM. Jaminannya berupa surat-surat kendaraan bermotor seperti BPKB dengan pinjaman adalah 1 juta hingga 400 juta. Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12, 24 sampai 36 bulan. Yang keempat adalah arum haji, pinjaman untuk membiayakan porsi ibadah haji, dengan jaminan adalah emas batangan, di mana emas batangan minimal dari 3,5 gram, atau bisa juga emas perhiasan dengan berat kurang lebih dari 7 gram. Kadar minimal 70%. Emas jaminan ini digunakan sebagai pelunas biaya haji. Kita beranjak pada prosedur pemberian dan pelunasan pinjaman. Para calon nasabah peminjam dari Pegadaian bisa datang langsung ke loket penaksir dengan membawa berkas-berkas seperti KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak dapat datang sendiri. Nasabah datang ke tempat Pegadaian, di mana kantor-kantor Pegadaian sudah banyak tersebar di seluruh kota maupun desa yang terdekat. Yang kedua, barang jaminan tersebut yang dibawa ke Pegadaian akan diteliti untuk ditaksir dan ditetapkan harganya. Apabila barang itu sudah ditaksir, maka para staf Pegadaian dapat menentukan besarnya pinjaman yang akan diterima oleh nasabah tersebut. Selanjutnya, pembayaran akan dilakukan oleh kasir sesuai dengan tafsiran barang yang sudah ditafsir oleh para petugas di loket Pegadaian tersebut. Pembayaran ini tidak ada potongan maupun biaya apapun, kecuali potongan premi asuransi. Demikian prosedur dari pemberian dan pelunasan pinjaman. Nah, untuk pelunasan pinjaman adalah kita dapat melakukan pelunasan setiap waktu tanpa harus menunggu jangka waktu yang sudah ditentukan di saat kita melakukan proses peminjaman. Nasabah juga dapat membayar kembali pinjaman atau sewa bunga langsung ke kasir dengan disertai bukti yang sudah dibuat di saat melakukan transaksi pinjam meminjam kepada pihak Pegadaian.
itu kita bisa sebut bukti surat gadai. Setelah dicek oleh petugas gadai, barang yang sudah digadaikan itu akan dikeluarkan oleh petugas penyimpanan barang, di mana tempat penyimpanan barang ini akan memberikan barang tersebut dan diserahkan ke nasabah. Barang yang digadai itu diperlihatkan kepada nasabah, dan apabila nasabah menyetujui bahwa itu adalah barangnya, maka akan diberikanlah persetujuan dari surat pengembalian dari pihak pegadaian. Demikianlah sistem pelunasannya. Sumber dana pegadaian juga ada beberapa dan memiliki sumber-sumber lain, di mana sumber dana pegadaian itu paling utamanya adalah modal sendiri. Jadi pemilik dari pegadaian itu juga sudah memiliki modal sendiri untuk membackup usahanya. Yang kedua adalah penyertaan modal pemerintah, di mana setelah melakukan suatu proses pendirian badan pegadaian, para pemilik pegadaian berusaha untuk meminta modal dari pemerintah dengan surat yang sudah mereka buat. Yang ketiga adalah pinjaman jangka pendek dari perbankan. Para staf pegadaian maupun pemilik pegadaian juga melakukan pinjaman jangka pendek kepada bank-bank untuk menambah aset atau sumber dananya. Yang keempat adalah pinjaman jangka panjang dari kredit lunak BI, di mana para pihak pegadaian ini juga melakukan pinjaman lunak kepada pihak bank untuk menambah kebutuhan dananya. Dan yang kelima adalah dari mana masyarakat yang menjadi nasabah dari penerbitan obligasi surat pegadaian. Demikianlah paparan tentang pegadaian. Semoga paparan yang telah saya buat ini dapat membantu mahasiswa untuk menambah maupun menjadikan bahan acuan untuk pendukung dari studi tentang perbankan, tentang pegadaian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.